Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kan pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan jalan-jalan kembali melihat progres pembongkaran total dari Hibis Fantasi Puncak Bogor yang sudah divonis sebagai kejahatan lingkungan. Video ini saya ambilnya sekitaran 5 hari yang lalu ya, jadi nggak update banget sebenarnya ini. Tepatnya di tanggal 16 Maret tahun 2025 ya. Kenapa saya baru dubbing? Karena memang kesibukan saya cukup cukup padat. Karena saya harus mengatur jadwal kerja di kantor, sekaligus saya harus mengatur jadwal vlog saya. Sehingga baru saat ini baru bisa mendubbing ya. Nah teman-teman, saat ini kita sedang terbang di arah timur ya, sisi kanan banget ini adalah sisi timur. Di sini kalau kita lihat di depan baru saja dihancurkan ya rumah Kastil Berbi yang berdekatan langsung dengan hulu dari pembangunan ini ataupun hulu Kali Ciliwung ya. Jadi sebelah kanan atas itu sebenarnya sisi hulunya teman-teman, tetapi ya ini lagi menjadi polemik tersendiri ya. Kenapa Hibis Fantasi Puncak Bogor ini bisa mendapatkan izin dengan mudah ya. Oke, saya coba menjelaskan kali ya sedikit kronologi penerbitan izin Hibis Fantasi Puncak Bogor. Narasi ini saya ambil dari Kumparan News ya, edisi 12 Maret tahun 2025. Nah teman-teman, kita mulai ya. Pada Kamis tanggal 6 Maret, tempat wisata Hibis Fantasi di Jalan Raya Puncak Bogor, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat disegel dan dibongkar. Yang melakukan penyegelan itu adalah Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Norofiq, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, hingga Bupati Bogor Rudi Susmanto. Persoalannya, Hibis termasuk salah satu objek wisata yang melanggar aturan alih fungsi lahan. Bagaimana Hibis bisa mendapatkan izin? Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, yaitu Bapak Irwan Purnawan, menjelaskan, Desember tahun 2022 dimulailah itu progres perizinannya ya teman-teman. Irwan menjelaskan rentetan penerbitan izin Hibis diawali dengan adanya permohonan dari PT Jasa dan Kepariwisataan ataupun Jaswita, Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan PT Perkebunan Nusantara ataupun PTPN selaku pemilik lahan. PT Jaswita melalui sistem kerjasama operasi ataupun KSO dengan PTPN mulai menempuh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ataupun KKPR di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ataupun DPUPR Kabupaten Bogor pada Desember tahun 2022. November tahun 2023, pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan ataupun AMDAL untuk Hibis. Setelah itu baru ada pengajuan PBG ataupun persetujuan bangunan gedung melalui DPKPP ataupun Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, kata Irwan, sebagaimana dikutip dari Antara Rabu 12 Maret tahun 2025. Nah, masuk di tahun Januari tahun 2024. DPMP TSP Kabupaten Bogor kemudian menerbitkan izin PBG pada Januari 2024. Tetapi sebelum itu, Irwan mengaku telah mempertimbangkan segala aspek, termasuk memastikan telah terpenuhnya seluruh persyaratan teknis dari berbagai satuan kerja perangkat daerah ataupun SKPD di pemerintah Kabupaten Bogor. Ada surat rekomendasi dari Dinas Teknis bahwa permohonan sudah sesuai dengan standar teknis, baru kita diklik paparnya. Kepala DKPP Kabupaten Bogor Teguh Mulya menambahkan PBG yang menerbitkan, PBG yang diterbitkan untuk PT Jaswita
KSO PTPN hanya untuk bangunan seluas 4.138 meter persegi di lahan perkebunan teh Gunung Mas. Namun, kenyataannya Hibis memiliki puluhan bangunan di dalamnya dengan luas keseluruhan 21.000 meter persegi. Sehingga ada pelanggaran 16,9 ribu luas lahan yang tidak sesuai dengan izin. Jadi sebenarnya ini berawal dari mereka itu tidak pernah mengindahkan apa yang sudah kita tegur, kata Teku Mulia. Dalam PBG yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Bogor, bahkan mengingatkan bangunan yang didirikan harus memenuhi aspek ramah lingkungan ataupun greenhouse yang dilengkapi dengan resapan air, sumur biopori, hingga sumur resapan. Agustus sampai Desember tahun 2024, Teku Mulia menambahkan bahwa sejak awal PT Jaswita tidak mengindahkan rambu-rambu yang diberikan pemerintah Kabupaten Bogor sehingga DPKPP Kabupaten Bogor pada Agustus tahun 2024 beberapa kali melayangkan surat teguran hingga berujung pada penyegelan. Dasar bandel, bangun lagi, sampailah kita menyegel 2 kali bersama Satpol PP Kabupaten Bogor. Terakhir pada Desember tahun 2024, saat itu kita nggak tahu mereka sudah buka. Akhirnya kita segel bangunan yang tidak berizin, kata Teku Mulia. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rohman Jatnika menyatakan lega atas pembongkaran tempat wisata Hibis. Menurut dia, pembongkaran bangunan berdasarkan instruksi dari Gubernur Deddy Mulyadi itu sah. Saya ulang, menurut dia, pembongkaran bangunan berdasarkan instruksi dari Gubernur Deddy Mulyadi itu sah dilakukan karena kepala daerah berperan secara langsung dalam pengelolaan BUMD sebagai KPM ataupun kuasa pemilik modal. Pemerintah daerah memandang bahwa Pak Gubernur sebagai pemilik Jaswita. Jadi itu pembongkaran mandiri karena PT Jaswita oleh kami sudah ditegur, jelas Ajat. Meskipun bangunan tempat wisata Hibis sebagian besar tidak mengantongi izin PBG, tetapi Pemkab Bogor memerlukan beberapa tahapan lagi untuk melakukan pembongkaran secara paksa. Kita sudah melakukan teguran. Pak Teku Mulia sudah melakukan teguran 1, teguran 2, hingga teguran 3, ujar Ajat. Seperti itu teman-teman, kurang lebih narasi yang saya ambil dari Kumparan News dengan judul Kronologi Penerbitan Izin Hibis Fantasi Puncak Bogor. Jadi memang cukup ruwet ya. Kalau Pak Jokowi bilang ruwet. Iya, karena memang izin ini sudah dari tahun 2022 ya. Jadi memang ya banyak sekali mungkin juga tangan-tangan setan yang bermain ya mungkin ya. Jadi lahan yang 4.000 sekian itu bisa menjadi 21.000 meter persegi itu kan cukup aneh memang ya. Jadi 2 hektar lebih dijadiin lahan tempat wisata ya. Cuma memang saya sebagai masyarakat umum ya cukup bertanya-tanya sih, bangunan segede itu masa sih nggak ada yang tahu gitu loh, melebihi luas bangunan yang sudah diberikan izin yang hanya 4.000. Kita sebagai masyarakat umum juga bertanya-tanya bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ya. Tapi ya sudah terjadi dan saat ini sudah kembali ya, sudah kembali ke jalan yang benar. Ya kita doakanlah semoga pemerintah kita sebagai uli amri kita bisa lebih amanah ya dalam menjalankan jabatan yang diembannya, karena seyogyanya jabatan itu difungsikan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kemaslahatan pribadi ataupun kelompok ya. Dan kita melihat di sini sangat positif sekali ya. Jadi ini hulu dari Kali Ciliwung ini sudah mulai natural kembali. Jadi video sebelumnya di sini banyak sekali bangunan-bangunannya, ada sekitar berapa ya? 30 bangunan itu sudah diratakan ya. Sisa beberapa bangunan lagi. Salah satunya mungkin yang belum dihancurkan yaitu bangunan tengah ya. Dari video ini kalian bisa lihat tadi ada bangunan cukup gede warna orange. Di situ masih bertahan cukup lama ya.
hingga saat ini, karena di situ juga salah satu yang mendapatkan izin teman-teman yang saya dapatkan ya, informasi dari teman-teman di lapangan. Nah, disinilah yang saya sampaikan tadi ya, bahwa hulu dari Kali Ciliwung salah satunya di sini ya. Jadi parah sekali memang ini hibis. Dan beberapa ini pastinya beberapa orang-orang yang tangan-tangan setan yang bisa merubah semua ini dari lahan resapan air dirubah jadi beton dan tempat-tempat wisata ya di tempat ini. Jadi menurut saya sangat-sangat tidak elok memang ya. Nah, ini coba saya zoom masuk ke dalam. Di sini terlihat sekali ya bahwa saluran ataupun jalur air di hulu Kali Ciliwung ini dia berbelok-belok ya teman-teman. Dan berbelok-belok ini bukan tanpa alasan teman-teman. Ini menurut saya secara pribadi ya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membelok-belokkan ya aliran airnya, agar ketika ada hempasan air dari atas, dia itu tidak lurus teman-teman, tidak lurus lempeng turun ke pesisir Jakarta, tetapi dibikin belok-belok sama Allah agar aliran tersebut bisa terredus, bisa bisa berkurang kecepatannya, turun dari puncak Bogor ataupun dari hulu ke hilir. Karena sangat berbahaya sekali jika aliran ini dibikin lurus saja dan dibikin beton ya. Di sini sih memang tidak terlalu terlihat betonnya ya. Tetapi kalau kita agak ke sana lagi, berdasarkan perlihatkan kalian ya, ini cukup parah sekali sih memang. Ini dibikin jalur drainase, cuma jalurnya dibikin lurus sama dia nih, lihat nih. Tuh, dibikin lurus sama dia, sehingga secara ekologis pun itu sudah nggak dapat teman-teman, karena akan mengantarkan air lebih cepat turun ke pesisir utara Jakarta ataupun ke pesisir Jakarta ataupun di daerah Depok, Bogor, Cibubur, Bekasi, bahkan yang di daerah Cisarua ya, Cisarua Bogor pun itu mengalami banjir bandang. Coba bisa dibayangin, dia bagian atas tempat tinggalnya, tapi masih mendapatkan limpasan air yang besar sekali dari Gunung Pangrango ataupun Gunung Gede ya. Jadi memang ini efek yang luar biasa sekali yang telah diciptakan dari alih fungsi hutan ini. Di kolom komentar saya ini sudah banyak nih yang serang-serang saya ya, bahwa tahu apa kamu tentang pembangunan di sini? Di sini bisa membuka lowongan kerja. Memang saya akuin di tempat ini bisa membuka lowongan kerja, cuma ini kemaslahatannya kecil dibanding kemudaratan yang didapatkan dengan adanya alih fungsi hutan ini teman-teman. Saya bukan anti pembangunan ya, cuma saya menyayangkan aja sih sebenarnya, tidak memikirkan AMDAL-nya. Nih saya juga bingung nih kenapa bisa mendapatkan AMDAL di sini. Dari narasi yang kalian dengar tadi ya, bahwa hibis ini mendapatkan AMDAL-nya. Saya juga bingung nih, AMDAL-nya dari mana, modelnya begini, ya Allah. Dan ini yang saya sampaikan ya, satu bangunan cukup besar ya, ini raja terakhir. Kalau di Mario Bros ya, ini raja terakhir yang akan kita lawan nih. Jadi cukup besar, jadi membutuhkan strategi yang apik ya. Enggak ya teman-teman, jadi ini bangunan sedang menunggu sebenarnya ya. Jadi di dalamnya ini ada beberapa alat-alat peraga yang disimpan terlebih dahulu untuk menunggu vendornya ngambil lah. Di situ kalau sudah baru diratakan dengan tanah. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang saya bisa berikan ya. Dan terima kasih untuk Kang Deddy Mulyadi dengan keberaniannya bisa merapikan puncak Bogor ya, dan beberapa daerah juga sudah mulai dirapikan. Dan kita dukung terus ya Kang Deddy Mulyadi dalam memimpin Jabar 1 untuk 5 tahun ke depan. Semoga amanah sehingga bisa membawa kemaslahatan bagi umat Jawa Barat maupun di Jabodetabek. Amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama penerbangan ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Cisarua Puncak Bogor mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.